Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bikin video untuk mesin Janome NS7322N. Untuk mesin ini tuh ada 3 tipe yang mirip banget sama ini. Yang pertama ini NS7322N, kemudian yang satunya lagi persis banget sama ini NS7330N. Itu bedanya di letak dinamo. Kalau ini letak dinamonya di dalam, kalau yang NS7330N dia posisi dinamonya di luar, dan kalau yang ini dia nggak bisa dipakai sambil jahit sambil nyepul ya, karena dia otomatis begitu bobin bindernya digeser ke kanan, dia langsung jarumnya nggak aktif alias nggak naik turun. Kalau yang 7330 dia dinamo di luar, bisa dipakai untuk jahit sambil isi benang di spool. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih senang tipe ini karena kesannya lebih rapih. Kemudian kalau yang 7330 itu karena untuk ngelosin jarum, posisi jarum biar nggak naik turun kan kita harus ngelosin hand wheel ya, ini namanya hand wheel. Itu kelemahannya biasanya kalau untuk jahit tebal dia suka ngelos kalau nggak kenceng kuncinya. Kemudian langsung ke bagian-bagian spare part, bagian-bagian ini knob. Pertama dari sini, ini ada knob width. Knob width ini kalau Janome dia termasuk yang knob width kalau dia netralnya di angka 5. Kalau kita putar ke angka 0, jarumnya itu bergeser ke kiri. Di tipe-tipe lain itu kalau dia ada knob width-nya, tapi kalau dia posisinya kayak gini, dia kalau dipakai kita pakai gitu langsung zigzag, enggak yang lurus. Kalau ini masih bisa jahit lurus, tapi posisi jarum ada di pinggir kiri. Ini akan berfungsi nanti kalau kita kalau saya pribadi itu lebih suka kayak gini, karena untuk jahit kelim saya bisa ngatur jatuhnya jahitan itu tepat di tepi keliman. Tuh saya sukanya tipe ini tuh kayak gitu. Yang kayak gini juga tuh ada tipe 2222 kalau nggak salah juga, itu bisa digeser ke kiri jarumnya. Kemudian length ini panjang stikan, makin kecil makin rapat, makin gede makin panjang stikannya. Kemudian ini selektor ini untuk milih motif. Ini kan ada huruf A, B, C, D ini ya, sama ini ada hurufnya juga. Jadi kalau kita mau milih misalkan motif D, ini kan ada atas bawah. Misalnya mau milih motif D yang atas, berarti ini D, ininya di angka 1, atau nanti disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau mau motif D yang bawah, yang motif merah, berarti ini di SS. Oke, kemudian lanjut ke ini namanya tension atas ya. Jadi kalau jahitan itu kendor, yang pertama kali diutak-atik itu ini namanya tension atas. Kalau ini udah oke, biasanya itu ke bobin, ke skocinya mungkin kotor, atau bautnya kendor, atau kurang, atau kekencangan juga bisa. Kalau tension atas udah oke, bobin skoci udah oke, masih jelek, bisa jadi di sini tuh ada namanya gap tension ya. Itu ada kotoran potongan benang yang nyelip. Itu teman-teman bisa bersihkan sendiri dengan cara ini tuas sepatunya dinaikin. Kemudian kita bersihkan bagian ini dengan dikorek-korek pakai jarum gitu, bisa disenterin juga biar kelihatan lebih jelas. Kemudian ini ada plat jarum. Ini kalau misalnya jarum pernah patah, ini hati-hati kalau platnya tergores, dia bisa bikin jahitan tuh jadi putus-putus. Nah kalau udah kayak gitu, bisa diamplas aja bagian yang lubang jarumnya, yang lubang yang tepat jatuhnya jarum. Kemudian ini ada namanya gigi vidok ini. Nanti kita untuk tipe ini dia ada drop vidoknya. Jadi untuk nurunin gigi vidok nanti ada di bagian bawah sini, saya unjukin. Kemudian ini ada pemasuk benang otomatis. Ini baut untuk jarum. Ini tuas angkatan sepatu. Ini untuk kunci jahitan. Kemudian di atas ini ada namanya tiang jarum. Dia ada 2 gunanya waktu kita mau jahit pakai
pintak needle atau jarum kembar. Nah, terus ini ada bobin binder buat nyepul. Di bagian samping ini ada saklar sama colokan. Terus ini namanya hand wheel. Oke. Di bagian sini ya, ini ada tekanan sepatu. Tekanan sepatu ini netralnya dia di atas. Di atas ini angkanya 3. Kalau untuk free motion quilt atau kita mau jahit yang butuh manuver lebih smooth, ini bisa diputar ke 2. Ini ngurangin tekanan sepatu. Kalau untuk kain stretch kayak knit, kaos gitu, bisa ke 0, ke 1. Ini 1 di sini. Tapi netralnya di atas gini, oke? Terus ini ada gunting benang. Untuk bagian belakang mesin ini ada data-data si mesinnya ya. Dia made in Taiwan. Jadi kalau ada yang bilang Janome itu made in Jepang, udah jarang ya sekarang mesin made in Jepang itu. Yang Jepang itu lisensinya. Ini ngeblur gambarnya. Oke, nah ini lisensinya dari Jepang tapi produksinya di Taiwan. Kemudian dia listriknya 60 watt. Emang kalau mesin portable listriknya kecil ya. Kalau mesin hitam biasanya sekitar 100-120. Kemudian ini ada lubang nih biasanya untuk engsel kalau kita mau pasang ke meja tanam. Nih, nah ini kita buka. Ini ada namanya blok skoci. Blok skoci ini bisa dibuka. Ini dibuka kanan kiri. Nah, kalau misalnya habis jahit terus kotor, ini bisa dibuka. Mana sih? Nah, isinya kayak gini. Ini ringnya. Ini shuttle hook. Saya lupa nama orang sini familiarnya nyebutnya apa. Namanya shuttle hook. Nggak kepikiran, lupa. Kemudian ini ada skoci. Skocinya mirip sama mesin hitam, bedanya cuman ini. Dia lubangnya lebih gede. Kalau mesin kecil, mesin hitam dia lebih kecil lubangnya. Terus kalau mau masang ini, balikin ini skocinya. Ini posisinya gini ya. Kita taruh di sini, dipas-pasin aja. Ini karena saya pegangin kamera agak susah ya. Ini saya coba kayak gini. Nah gitu, kelihatan ya, sebenarnya gampang kok masangnya. Sini gini, dikunci lagi jangan lupa. Nah udah rapi. Kemudian ini di bagian sini, ini namanya drop vidok buat nurunin gigi mesin ini. Ini diturunkan biasanya dipakai waktu kita mau bikin bordir. Jadi semua mesin jahit itu bisa kita pakai untuk bikin bordir ya. Yang penting vidoknya itu kalau ada drop vidoknya berarti diturunkan. Kalau nggak ada drop vidoknya berarti dia dikasih penutup vidok. Kalau ini ada drop vidoknya. Ini gini. Buat naikin gigi ini handwheelnya diputar aja, nanti dia naik kok. Nah, udah. Kemudian nih kita mau nyepul. Ini pasang aja gini. Terus di sini tuh sebenarnya udah ada jalur benangnya sih. Nah, ini ke sini. Dililit. Kemudian spoolnya ditaruh sini. Terus yang benang panjangnya berada di sebelah sananya si spool ya. Kalau dia berada di depan spool, dia nggak akan ngegulung. Terus digeser, jangan lupa. Kemudian ini colokan pedal. Kalau pedalnya teman-teman error tuh biasanya errornya tuh bisa karena lembab atau
apa ya, pokoknya biasanya sih lembab aja sih, tempat naruhnya tuh lembab, itu suka error, entah itu mesinnya jalan sendiri, kebanyakan sih jalan sendiri. Nah kalau ini error, teman-teman bisa belikan, harganya sekitar 100 ribuan kurang lebihnya, lebih sih 100 ribu lebih. Terus jangan salah dengan model lain, sebutkan untuk merek Janome tipe apa, karena untuk Janome itu colokannya beda-beda, modelnya banyak, tapi kebanyakan kayak gini. Sini masangnya gini. Nah ini udah nyala, udah dinyalain. Oke. Ini saya coba injek pedalnya. Dia gulung ya, dan jarumnya nggak naik turun. Ini kalau teman-teman, ini tuh sebenarnya kalau penuh dia biasanya berhenti sendiri. Kalau belum penuh udah berhenti, teman-teman bisa nyetel dengan cara ini, bautnya dikendorin dikit aja sampai kira-kira bisa diputer. Kalau udah dikendorin terus disetel mau sepenuh apa, jangan kepenuhan banget karena juga nggak bagus. Terus kalau udah dikencangin lagi bautnya, ini cuman sampel aja ya, jadi nggak tak penuhin aja, cuman ngetes bobin winder aja. Oke, anggap aja segitu. Terus gunting benang, praktis ya. Cuman teman-teman hati-hati, untuk Janome ini jarak antara lubang jarum sama gunting benang ini terlalu pendek. Jadi kalau habis motong benang, saran saya agak ditarik aja biar nggak lepas lagi. Oke, terus lanjut ke masang benang. Ini tetap di sini. Terus dari situ kita selipin ke sini. Nih, terus turun, terus naik. Oh ya, nih sebelum lupa, tension kalau saya idealnya di angka 5 ya, untuk jahit polyester, katun gitu, jahit-jahit baju gitu yang standar itu di angka 5. Tapi kalau jahitannya jelek atau kurang pas ya tinggal dipas-paskan aja. Ini kelebihannya dibanding mesin hitam itu, kalau mesin portable kan dia ada angkanya, ada batas maksimal, ada batas minimalnya, jadi lebih mudah untuk di setting. Beda sama mesin hitam yang pakai ilmu kiratologi, kita nggak tahu sekencang apa, sekendor apa. Nah terus ini namanya ada pelatuk. Pelatuk ini kadang posisinya dia turun gini, tenggelam. Dari bawah sini kan kita naik, kita mau sangkutin ke pelatuk. Buat naikin pelatuknya, handwheelnya ini kita puter ke arah kita. Tah, pelatuknya naik. Ini kan. Kemudian sangkutin ke pelatuknya. Udah nyangkut ya, kelihatan. Tuh. Nah, terus turun lagi. Sangkutin ke sini. Nah, terus sini. Oke, dari situ terus kita ke sini. Terus ke sini. Kemudian ini jarum mesin portable. Ini cara masangnya gini. Ini namanya baut jarum kan. Kita putar dulu, lepas. Ini misalnya kita mau ganti jarum ya. Kalau nggak mah ya nggak apa-apa, nggak usah dilepas. Nah, jarum mesin portable tuh kayak gini, bagian kepalanya dia ada bagian gepengnya. Kalau teman-teman beli, biasanya nyebutnya jarum untuk mesin kecil, kodenya HAX1. Nah, kalau saya biasa pakai merek ini, merek organ. Ini seller tuh banyak yang nggak paham, dikira organ ini jarum untuk mesin besar doang, padahal enggak, dia ada untuk mesin kecilnya. Kodenya ini HAX1 14, ini nomornya. Oke. Nah, cara masangnya, ini kan ada gepengnya nih ya. Nah, yang gepengnya ini kalau untuk mesin portable dia menghadap dinding. Kalau untuk mesin kecil dia menghadap ke arah kanan. Oke. Kita masukin aja ke sini. Nah, kelihatan ya di sini dia udah mentok. Kita kencengin lagi. Udah. Ini tadi udah dari sini kan. Kemudian ini namanya pemasuk benang otomatis.
Di bagian sini tengah-tengahnya ini itu ada kayak kawatnya. Oh ya, sebelum pakai ini, jarumnya kita naikkan dulu ke atas mentok. Caranya hand wheel diputar ke arah kita. Ini udah naik mentok, tuas sepatunya diturunin. Harus diturunin buat menahan benang. Kalau dia nggak diturunin, benangnya los waktu ditarik. Ini diturunin sampai kawatnya tuh masuk ke lubang jarum. Disangkutin ke sini, ke orang ke tengah ya. Oke, kelihatan. Gini. Terus ini sangkutin ke sini. Ini ke sini. Ini tangan kanan jangan narik benang. Kalau benang ditarik dia akan lepas. Kalau dilepas bisa, nggak apa-apa dilepas juga. Tuh, di sini ada benang. Jangan yang kita tarik yang kecil ini, jangan yang panjang. Kalau yang panjang dia keluar lagi. Nah, kita tarik. Udah, benangnya udah masuk. Ini simpel banget buat saya yang rabun juga enak pakai kayak gitu. Nggak repot masukin benang. Kemudian masang skoci. Nah, ini saya lupa jelasin. Ini namanya baut skoci. Yang tadi saya bilang kalau tension udah oke, kemungkinan baut skocinya tuh kendor atau terlalu kencang. Ini dikendorin atau dikencangin pakai obeng bawaannya. Obeng bawaannya tuh kan ada dua ya, pakai obeng yang kecilnya. Ini kebetulan obeng kecilnya nggak ada, jadi saya nggak bisa ngunjukin. Ini masangnya gini ya kan, kemudian selipin ke sini. Oke, kayak gini ya. Tarik agak panjang nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang banget, soalnya nanti kita mau pancing benangnya ke atas. Terus pasang skocinya gini. Nah, skoci ini kan ada tanduknya ya. Nah, di sini ada cewakannya. Ini berarti gini. Nah, itu gitu. Kalau mau lepas, kaitnya diambil. Nah, ini saya pakai meja, bukan meja tanam ya, jadi agak susah kalau mau ngambil. Kalau nggak di video ini bisa diangkat sih sebenarnya. Tuh gitu. Ini karena di video jadinya saya biar teman-teman kelihatan. Udah kayak gitu, tutup lagi. Sebenarnya udah siap mau buat jahit ya, tapi ternyata saya lupa nggak jelasin buku manualnya. Nah, ini ada buku manualnya, dia pakai bahasa Indonesia, jadi mudah dipahami. Tapi biasanya pada malas baca ya. Kemudian kelengkapan bawaan, ini ada jarum cadangan, jarumnya udah tak jelasin tadi. Kemudian sepatunya itu biasanya dapatnya sepatu pressure foot yang nempel di mesin, tapi ini pas nggak ada. Kemudian ini sepatunya ya, ini saya nggak tahu sepatu apa, belum ngecek, coba nanti dilihat di bukunya aja. Jarang pakai soalnya saya sepatu ini. Kemudian sepatu kelim, ini kelim gepeng 2 mm. Kemudian ini sepatu sebelah, modelnya kayak gini ya kalau untuk Janome. Terus ini sepatu satin foot. Satin foot ini kalau untuk tipe ini biasanya sepatu apa namanya, lubang kancingnya tuh pakai satin foot ini. Tapi kalau teman-teman punya yang model kayak gini, ini juga bisa dipakai. Cuman kalau saya lebih praktis pakai satin foot ini. Ini bisa dipakai untuk sebagai pengganti pressure foot sekaligus buat sepatu lubang kancing. Kemudian spool atau skoci. Nih paketnya dapatnya yang plastik, tapi kalau teman-teman punya spool mesin hitam yang dari besi itu juga bisa dipakai. Kemudian obengnya itu ada dua, gede kecil. Nah, ini yang gede ini biasanya buat jarum, buat ngencangin jarum, sama buka plat ini. Kalau yang kecil buat skoci. Oke, kemudian bisa ada pendedel, tapi ini pas gak ada. Kemudian ini namanya sewing guide.
dia dipasangnya di sini. Tapi kalau menurut saya malah ribet, ngeribetin orang. Jarang pada dipakai juga. Oke, terus sekarang mau langsung saya cobain untuk jahit aja. Ini saya pakai satin foot ya. Saya ajarin cara masang sepatu dulu deh, mumpung inget, soalnya suka lupa. Jadi kalau untuk mesin portable ini namanya sepatu snap-on ya. Dia tuh praktis banget masangnya. Kalau mesin gede, mesin hitam tuh kan ganti sepatu ya, ini dibuka bautnya terus diganti gitu ya. Kalau mesin portable enggak, ini tinggal gini aja, dipas-pasin. Ini ada batang besi ini kan, dipas-pasin ke coakan yang di bawah kepala sepatu. Kepala sepatunya ini juga bisa diganti. Dia udah nempel. Kalau mau ngelepas bagian ini bisa ditekan, dia udah lepas. Hampir semua sepatu kayak gitu untuk mesin portable, namanya sepatu snap-on. Dan kepala mesin ini sebenarnya bisa dipasang untuk mesin hitam, tapi hanya untuk sepatu-sepatu tertentu. Nggak semua sepatu, kayak sepatu semi obras dia nggak bisa, kan dia karena ada tanduknya ke tengah ya. Sedangkan untuk mesin hitam itu kan jahit lurus aja. Oke, terus sebelum kita mau jahit, kita pancing benang bawah dulu ke atas. Ini dipegangin, hand wheel diputar ke arah kita. Nah, itu benang bawah udah naik. Berarti kita siap jahit. Sebelum jahit, buntut benangnya kita selipin ke bawah sepatu. Nah, ini saya coba untuk bikin lubang kancing dulu. Ini terus untuk lubang kancing ini kan lubang kancingnya 4 langkah ya. Kalau teman-teman pengen beli yang 1 langkah, berarti teman-teman belinya yang NS7880. Dia lubang kancingnya 1 langkah, tentu saja harganya jauh lebih mahal. Terus untuk lubang kancing dia ada di jarak antara 0, maju dikit lah. Ini makin ke 0 makin rapet ya. Ini tetap di sini. Bismillah. Oh. Kemudian 2, kemudian 3. Ini saya nggak begitu kelihatan ya, jadi harap maklum kalau hasilnya nggak pas. Sebelum kita geser ganti ini, pastikan jarum tuh posisi naik ya. 3, terus ini 4. Ini saya yakin kalau dilihatin hasilnya lebih bagus. Hasilnya agak miring. Saya coba lagi ya, kali ini lebih dilihatin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau jarak dari itu tuh jarak dari lubang jarum terlalu pendek untuk ke guntingnya, jadi ini lepas. Gak apa-apa. Hasilnya kayak gini. Ini kalau dilihatin biasanya lebih rapi lagi ya. Apa namanya juga nggak kelihatan. Oke, itu tadi untuk lubang kancing. Kemudian untuk motif lain. Ini motif ini jahit lurus. Saya coba jahit lurus dulu. Buat pemula nih yang nggak tahu ya,
kalau kita mau mulai jahitan sama mengakhiri jahitan itu, jangan lupa jahitannya dikunci. Jadi sambil pedal diinjak, sambil tuasnya itu kita tekan. Ini ya, bismillah. Nah, dia otomatis jahitannya itu mundur kalau ini ditekan. Nah, ini harus ditekan setiap mau mulai sama mengakhiri jahitan. Oke. Kemudian untuk motif, nah terang deh. Misalnya saya mau langsung ke motif D. Motif D yang atas. Nih ya, berarti ini saya putar ke angka 1. Kalau mau motif D yang bawah, yang merah, ini kita putar ke SS. Hasilnya kayak gini. Oh, ini baut scotchnya agak kurang kencang ya. Ini atas, ini bawah. Nah, kelihatan kan yang bawahnya itu kayak kendor gitu, jadi nanti bisa dikencangin sendiri. Baut scotchnya kendor. Nanti teman-teman juga bisa lama-lama tahu kok yang kendor itu atas apa bawah. Nanti teman-teman paham sendiri kalau sudah sering utak-atik. Nah, untuk kemampuan mesin ini saya bisa jahit tas kanvas. Tas kanvas itu, kain kanvas itu kan keras ya, keras, kaku, dan tebal. Untuk bikin ransel itu kuat. Terus untuk bikin cadar yang pakai kain chiffon itu juga dia oke banget. Jadi bisa jahit yang super tipis, super tebal juga oke. Untuk spare part, sekarang dia spare partnya udah banyak banget, terus lengkap, insya Allah nggak ada yang susah lah, spare partnya tuh gampang semua. Menurut saya ini untuk Janome harga di atas 2 juta nih, menurut saya ini tipe favorit saya untuk yang tipe semi portable ya, karena selain tampilannya cantik, dia juga jarumnya bisa digeser ke kiri. Saya butuh untuk jahit kelim kan, terus dia jahit kuat juga tebal, jahit tipis juga oke. Seperti yang teman-teman lihat, ini bisa nggak pakai meja tanam, jadi cuman asal ditaruh aja di atas meja. Kalau dirasa licin waktu kita pakai jahit, teman-teman bisa alasin bawahnya ini pakai kain yang empuk gitu, pakai set kayak atau apa gitulah, terserah, itu bebas, sesuai selera teman-teman aja. Kayaknya cukup segini aja dulu video dari saya yang kali ini soal bahas mesin Janome NS tipe NS7322 ini ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman memahami mesin teman-teman dan lumayan jelas, mudah dipahami buat teman-teman. Semoga Allah mudahkan teman-teman memahami. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dari saya atau masukan dari teman-teman, bisa silahkan tinggalkan komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.